Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi rekan-rekan. Eh, kita akan coba untuk mengulas sedikit tentang berita. Tadi sedikit sudah dibahas juga dengan Pak Wanfu ya. Nah, untuk di minggu ini, kalau kita perhatikan, ya ini banyak sekali komentar-komentar dari Bank Sentral ya, yang nantinya akan coba untuk menggerakkan dari market itu sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat dalam satu pekan ini, dari RBA untuk masalah bank sentral dari Australia, kemudian juga untuk masalah nanti MPC minutes dari Inggris, kemudian juga untuk di Amerika untuk masalah FOMC nanti hari Kamis dini hari ya, dini hari nanti ini akan coba untuk uh, dirilis ya. Kemudian ada juga Swiss dan juga ada BOJ. Nah, semua bank sentral untuk di minggu ini coba akan mengeluarkan statement untuk masalah kebijakan yang akan diambil untuk yang berikutnya. Ya, kemudian kalau kita perhatikan untuk di hari ini, jelas yang menjadi trigger dari pergerakan market itu adalah mengenai the Fed. Ya, semua investor ini juga menantikan untuk masalah hasil sidang dari the Fed yang berkelanjutan. Ya, dan kalau kita perhatikan di sini ada beberapa yang harus menjadi tolak ukur apakah The Fed ini akan tetap melanjutkan pemangkasan pembelian obligasi yang sebesar 10 miliar atau kurang lebih sampai 15 miliar ya per bulannya seperti dari kebijakan-kebijakan yang sebelumnya. Nah, ini ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan. Ya, di sini adalah mengenai semakin kecil ya untuk masalah pengangguran di Amerika itu sendiri. Ya, kemudian kalau kita melihat juga untuk di data yang terakhir, untuk tingkat pengangguran Amerika ini turun menjadi 6,3% dari yang sebelumnya. Dan kalau kita melihat dari perkiraan dari The Fed, untuk kuartal yang keempat nanti, ini diprediksi tingkat pengangguran ini akan mengalami penurunan hingga mencapai 6,1%. Ya, itu harapan dari yang diberikan oleh para petinggi dari The Fed ya. Kemudian kalau dilihat juga untuk masalah inflasi, ya di sini kemarin semalam juga ada tentang CPI dari Amerika yang dirilisnya ini adalah naik 0,4% dari forecast analis itu adalah 0,2%. Ya, kemudian kalau dilihat untuk masalah inflasi pertumbuhan CPI secara tahunan, ini juga mengalami kenaikan 2,1% dari yang tadinya hanya 2% saja. Ya, kemudian dilihat yang ketiga, faktor yang ketiga ini adalah mengenai tentang masalah pertumbuhan ekonomi atau dilihat dari data itu adalah GDP ya. Kalau dilihat untuk masalah GDP, ini juga untuk di Amerika, untuk masalah forecast-nya ini adalah mengalami sedikit agak penurunan dibandingkan dari yang sebelumnya. Jadi, jika diambil kesimpulan dari data GDP ini untuk masalah pertumbuhan ekonomi yang ada di Amerika, ini dirasanya masih sedang pemulihan ya. Itu untuk tiga hal yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita melihat juga tadi Pak Wanfu juga mengutarakan untuk di 2015 para investor ini juga memforecastkan atau mengharapkan untuk masalah kenaikan suku bunga yang akan diambil oleh The Fed itu di awal 2015 ya. Nah, kita akan melihat untuk kelanjutannya nanti. Nanti dini hari jam 1 itu ada pengumuman mengenai FOMC minute dan juga mengenai komentar dari Janet Yellen yang ada ya. Kemudian kalau kita lihat dari pergerakannya, indeks dolar ini sebenarnya membuat low-nya ini semakin ke atas jika kita perhatikan secara technically ya. Dan kalau kita melihat di sini sedang membuat triangle yang terjadi, ya rekan-rekan bisa melihat di monitor yang ada. Untuk masalah
triangle yang terjadi ini pergerakannya masih berada di areanya 80.20 hingga ke 80.70. Ya, kemudian kalau kita lihat juga dari penguatan dari indeks dolar yang kita lihat ini udah terjadi dari bulan Mei ya, terutama ini tren bullish sedang dilakukan untuk di indeks dolar. Ya, ini juga sedikit agak tertekan dengan adanya komentar dari IMF yang ada. Ya, dan IMF di sini menurunkan untuk masalah proyeksi pertumbuhan ekonomi yang ada di Amerika untuk tahun 2014 ini dari yang tadinya 2,8%, ini diforecastkan itu menjadi levelnya 2%. Ya, itu adalah proyeksi penurunan yang dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi Amerika, ya. Oke, nah untuk nanti untuk FOMC jam 1 dini hari kita akan melihat jika memang nanti tapering dilakukan dan indeks dolar bergerak keluar dari triangle yang ada, nah berarti untuk masalah tren ini akan terbentuk untuk yang selanjutnya, ya. Ya, rekan-rekan perlu perhatikan 80.70 hingga ke 80.20 itu yang menjadi range acuannya. Kemudian kalau kita lihat dari negara lain, di sini ada Australia. Ya, untuk masalah Australia, untuk di hari Selasa pagi kemarin ini juga mengeluarkan minutes atau notulen dari rapat kebijakan moneter dari Bank Sentral Australia ya. Yang di sini hasilnya sedikit agak memberi tekanan untuk masalah pergerakan mata uang dari Australia itu sendiri ya. Kemudian kalau dilihat juga untuk masalah RBA, ini juga kemarin kembali mengungkit untuk masalah isu mengenai nilai tukar Aussie yang dirasa ini masih terlalu tinggi. Kemudian Bank Sentral ini juga mengatakan juga masih sulit untuk mengatur seberapa rendah istilahnya suku bunga itu harus ditetapkan supaya bisa mengatasi penurunan yang terjadi pada sektor investasi terutama sektor pertambangan, ya. Itu yang dilakukan. Dan kalau kita lihat untuk secara pergerakannya dari technical Australian dollar, di sini rekan-rekan bisa perhatikan ada support yang terdekat 0.93170 ya. Nah, ini menjadi support untuk di hari ini. Ya, jika dia mampu melakukan breakout ya di bawah dari 93170 berarti pergerakan untuk dolar Aussie ini akan melakukan pelemahan lanjutan dibandingkan dari yang kemarin. Ya, tapi saya pikir untuk pelemahan lanjutannya kalau kita lihat secara grafiknya adalah daily ataupun secara mingguan, ya di sini rekan-rekan juga bisa menambahkan trendline yang berwarna biru ataupun untuk moving average 200. Ya, kurang lebih ini akan tertahan areanya di area 0.92000. Ya, itu untuk performa di pergerakan yang ada di Aussie. Ya, tapi jika tidak melakukan breakout untuk nanti setelah pengumuman FOMC, ya berarti untuk di Aussie ini akan coba kembali lagi tes 0.9460. Ya, itu untuk pergerakan untuk di dolar Aussie. Kemudian bank sentral lainnya ini juga yang akan memberikan statement. Ya, ini adalah dari BOE, Bank of England. Ya, dari kalau kita perhatikan untuk nanti sore hari ya, ini akan dirilis juga mengenai vote yang diambil. Apakah untuk bank sentral dari Inggris ini akan coba untuk suku bunga? Saya pikir kalau untuk suku bunga masih tetap unchanged ya. Dan kemudian untuk masalah pembelian aset sama yang seperti dilakukan sebelumnya oleh bank sentral lainnya, ini juga apakah ditambah ataupun tidak. Ya, dan kalau kita melihat di sini untuk masalah BOE, ini diprediksi juga dari beberapa para ekonom ataupun para investor, ini akan menjadi bank sentral yang pertama kali untuk menaikkan suku bunganya jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi ya kalau kita melihat. Ya, kemudian kalau dilihat juga ini juga ada komentar dari salah satu anggota Dewan Moneter BOE, David Miles, ini juga mengeluarkan
statement kalau beliau ini ingin sekali untuk masalah BOE melakukan kenaikan suku bunga itu kurang lebih di bulan Mei 2015. Ya, ini saya kutip dari harian The Times of London ya. Jadi ada beberapa faktor yang membuat dari BOE sendiri yang memang kalau diprediksinya ini adalah menjadi bank yang pertama kali akan melakukan kenaikan suku bunga. Ya, nah kalau kita melihat juga nanti sore setelah data, ya ini kita sambungkan dengan technically. Ya, secara tren setelah kemarin melakukan breakout dari vola flag ya, yang terjadi ini adalah penguatan yang dilakukan oleh pound sterling. Ya, kemudian kalau kita melihat penguatannya ini tertahan areanya psikologis 1.7. Dan itu adalah menjadi resisten kunci untuk pergerakan di pound sterling minggu ini. Ya, selama dia tidak melakukan breakout di atas dari 1.7, berarti pergerakan untuk di pound sterling, rekan-rekan bisa melihat itu adalah menuju untuk ke support yang berikutnya. Ya, alias melakukan koreksi dari penguatan yang sebelumnya. Ya, 1.7 itu adalah menjadi kuncinya sebagai resisten. Jika minggu ini pound sterling berhasil melakukan breakout di atas psikologi 1.7, berarti targetnya kurang lebih 1.500 poin ke atas ya. Dengan artian targetnya adalah 1.71550. Kurang lebih area di sana. Nah, untuk di hari ini ya, untuk setelah nanti pembukaan di zona Eropa ya, terutama untuk market London, ya rekan-rekan perlu memperhatikan di sini ada support yang terdekat dari pelemahan kemarin ini tertahan areanya 1.6930-an, 300 ya kurang lebih. Nah, ini adalah menjadi support yang terdekat. Ya, sebelum data MPC itu dirilis, jika melakukan breakout, berarti kurang lebih targetnya area 1.6845. Kosong ya, kurang lebih areanya ada di sini. Ya, tapi secara tren kalau kita melihat dari fundamental yang ada maupun dari prediksi dari kebijakan yang akan diambil oleh Bank Sentral Inggris, penguatan ini akan terjadi untuk di pound sterling. Ya, 1.7 itu yang menjadi patokan untuk apakah tren akan berlanjut bullish ataukah koreksi untuk sementara. Kemudian ada lagi untuk bank sentral yang lainnya. Kalau kita melihat ini adalah dari bank sentral dari Eropa. Ya, di sini ada pernyataan juga dari salah satu anggota dari petinggi bank sentral dari Eropa. Ya, ini mengatakan untuk masalah ECB, ada kemungkinannya ini akan melakukan penundaan peluncuran stimulus. Ya, dan sebelumnya kalau kita perhatikan untuk ECB yaitu diwakili oleh gubernurnya Mario Draghi. Ya, di sini Mario Draghi siap untuk mengambil langkah-langkah yang lebih berani untuk mencegah ancaman deflasi di zona Eropa. Ya, jadi untuk dari komentar dari gubernur dari ECB ini sedikit berlawanan dengan para anggota dewannya ya kalau kita perhatikan. Dan kalau kita melihat apapun itu alasannya, kalau kita melihat untuk masalah inflasi dan lain sebagainya, untuk Mario Draghi ini cukup berani untuk melakukan penetapan suku bunga ini negatif ya kalau kita perhatikan. Dan itu adalah membuat untuk performa dari mata uang zona Eropa ini adalah mengalami penurunan ya kalau kita perhatikan. Kemudian kalau kita lihat dari technically, ya jika kita ambil Fibonacci dari wave yang sebelumnya di sini kurang lebih, ya penurunan yang terjadi setelah ECB melakukan pemangkasan suku bunga, ya ini sudah tertahan areanya kurang lebih mendekati Fibo 161,8%. Ya, dan saya pikir ini adalah menjadi support kunci untuk di minggu ini. Ya, selama untuk masalah performa di euro sendiri tidak melakukan breakout di bawah dari 1.3500, ya kurang lebih areanya. Ya, berarti untuk performa dari euro ini akan melakukan rebound dari pelemahan yang sebelumnya. Ya, dan kalau kita lihat di sini,
yang menjadi resistennya untuk jangka short term ini adalah di area 1.35900. Ya, selama dia tidak melampaui 1.35900 secara short term ataupun secara juga untuk intraday hari ini, ya pergerakannya ini akan coba melakukan pelemahan lebih lanjut ya, atau kurang lebih melakukan sideway 3500 hingga ke 3600 kurang lebih areanya. Ya, itu untuk performa di euro. Kemudian ini ada SNB. Ya, SNB ini juga untuk di hari besok ya, ini juga ada pengumuman juga, ada meeting minutes yang akan dilontarkan oleh gubernur dari SNB juga. Dan kalau kita perhatikan, ini forecast-nya tidak akan melakukan perubahan yang terlalu signifikan untuk masalah kebijakan suku bunganya. Ya, meskipun kalau kita lihat dari ECB sendiri, ini sudah melakukan kebijakan suku bunga yang negatif ya. Dari untuk Swiss, kalau kita perhatikan, Swiss ini sudah memberi batasan ya, untuk masalah batas bawah dari Euro Swiss itu dijaga di areanya 1.20. Ya, dan ini sudah dilakukan itu sejak September 2011 dan dilakukannya untuk melindungi perekonomian Swiss dari resiko deflasi maupun dari resesi. Ya, dan kalau dilihat ini adalah kemarin tentang masalah derasnya aliran modal ya yang ada. Nah, kalau kita perhatikan untuk di besok maupun hari ini menjelang keputusan dari SNB ya, kalau kita perhatikan ini pergerakannya masih sangat sideway, areanya 0.89500 hingga ke 0.90120 itu pergerakannya untuk masalah performa yang ada di Swiss. Dan kalau kita lihat Swiss ini bergeraknya kurang lebih hampir sama performanya dengan indeks dolar, yaitu melakukan bergerak ke atas ya, melakukan pelemahan. Berarti kalau kita melihat untuk di Swiss ya, ini adalah menjadi range kuncinya, rekan-rekan bisa perhatikan untuk di minggu ini ada keputusan dari SNB dan ini juga bisa menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan untuk memasuki market. Ya, kemudian satu lagi itu adalah BOJ. Ya, BOJ itu akan merilis, itu adalah mengenai minutes yang dilakukan sidang bulanannya itu di hari Jumat ya. Dan kalau kita melihat ini BOJ juga berpandangan cukup lumayan positif terhadap data ekonomi yang ada di Jepang, meskipun tadi data ekspor ya sedikit agak menurun. Nah, kalau kita perhatikan untuk masalah ekonomi di Jepang, untuk yang triwulan yang pertama, ini juga direvisi mengalami kenaikan 6,7% dari kuartal yang sebelumnya. Dan kalau kita melihat dari data lain, current account dari Jepang ini juga sama mengalami kenaikan dari yang sebelumnya. Jadi kalau kita perhatikan secara overall dari data ekonomi yang ada di Jepang, ini adalah proses melakukan pemulihan yang ada. Meskipun tetap untuk masalah perekonomian di Jepang masih dibayangi dengan adanya kebijakan kenaikan pajak penjualan yang dilakukan di Jepang ya. Kemudian kalau kita lihat secara technically untuk masalah di dolar Japanese yen juga ya, penguatan ini dilakukan ya, dan kalau kita melihat untuk masalah pelemahan yang terjadi untuk di mata uang Japanese yen ini tertahan di resisten yang ada. Sehingga pergerakannya kalau kita lihat dari awal 2014 sampai sekarang itu adalah masih berada di dalam triangle yang terjadi. Ya. Nah, untuk performa di USD Japanese Yen yang perlu diperhatikan ini adalah area range yang dibentuk 101.50 hingga ke 102.70-an. Ya, ini adalah range yang harus kita perhatikan. Ya, selama dia tidak mengalami breakout di luar dari range tersebut, atau kalau kita perhatikan secara mingguan tidak keluar dari triangle yang dibentuk, ya pergerakan untuk di USD Japanese Yen ini tetap masih berada di trennya adalah sideway. Ya, kemudian kalau kita melihat dari Nikkei, ya kurang lebih grafiknya sama secara technically ya.
Yen-nya melakukan rebound ke atas, Nikkei-nya pun sama. Dan kalau kita melihat di sini Nikkei sendiri performanya cukup positif ya dengan adanya data-data ekonomi yang menunjukkan pemulihan dari pertumbuhan ekonomi yang ada di Jepang ya secara overall. Nah, kalau kita melihat di sini untuk di hari ini area range yang perlu diperhatikan itu adalah 15.040 hingga ke 14.980 sebagai supportnya. Ya, saya pikir jika tidak mengalami breakout di bawah 14.980 untuk Nikkei, hari ini akan coba untuk melakukan penembusan dari resisten itu menuju ke 15.115 kurang lebihnya area di sana. Nah, kemudian kalau kita melihat untuk di indeks Hang Seng, ya ini ada data kemarin yang diberikan data foreign direct investment yang terjadi di China ya, ini mengalami kemerosotan ke angka 2,8% dari yang sebelumnya itu levelnya adalah 5%. Dan ini kalau misalkan kita melihat terjadi akibat juga dari data tersebut adalah kekhawatiran mengenai perlambatan ekonomi yang ada di Cina. Ya, ini membuat Hang Seng juga mengalami penurunan untuk di hari kemarin maupun untuk di hari ini. Yang perlu diperhatikan itu adalah level area 23.160 ya, area di sini. Jika dia tidak melakukan breakout di atas 23.160, maka performa Hang Seng ini akan melakukan pelemahan lanjutan. Ya, kurang lebih areanya 23.000 secara psikologis ini akan menahan untuk pelemahan Hang Seng untuk di hari ini kurang lebihnya. Ya, itu untuk performa di Hang Seng. Kemudian kalau kita masuk di komoditi, ya jelas yang menjadi faktor trigger dari pergerakan dari market tidak hanya dari data ekonomi yang sudah memang akan dirilis terutama mengenai bank sentral ya kalau kita perhatikan di minggu ini maupun data-data mengenai Cina khususnya. Ya, dan kalau kita melihat geopolitik yang terjadi baik itu di Ukraina, baik itu untuk masalah di Irak, ini juga menjadi fokus dari investor. Terutama jika di sini kita melihat dari para investor yang bergeraknya di komoditi, yaitu untuk masalah di minyak ya terutama. Nah, kalau kita melihat untuk masalah performa yang ada, ya faktor geopolitik ini memang benar-benar memberi pergerakan yang signifikan ya. Pemberontakan yang terjadi di Irak ini juga bisa memicu untuk masalah perang saudara. Dan kalau kita melihat efeknya terhadap pergerakan untuk harga minyak, ya jika memang geopolitik tersebut tidak teredakan atau makin memanas, ya ini untuk masalah ekspor ini juga akan mengalami penghambatan, jelas tentunya. Sedangkan kalau kita melihat dari permintaan minyak sendiri, ini diforecast-kannya ini akan menjadi kenaikan untuk di kuartal yang sekarang. Ya, dan kalau kita melihat untuk masalah konflik yang terjadi di Irak, ini benar-benar mengancam untuk terjadi perang saudara ya. Kalau kita lihat juga dari ulama Syiah yang ada di Irak, ya ini juga sudah mendecak untuk masalah pengikutnya mengangkat senjata untuk mempertahankan diri melawan militan dari Sunni ya di selatan ke arah Baghdad untuk di awal minggu ini. Kemudian kalau kita lihat dari ekspor dari Irak, ya di sini dari seorang analis ini juga mengeluarkan statement untuk minyak yang ada di Kirkuk terutama ini dipegang oleh kekuatan yang ada di Kurdis ya. Kemudian untuk dari IEA sendiri ini mengatakan bahwa OPEC ini akan membutuhkan tambahan produksi itu sebesar 1 juta barrel ya kalau kita melihat pada semester kedua itu di 2014 ini. Kemudian kalau dilihat juga
Ya, Irak di sini juga diharapkan dapat memperhitungkan 60% dari pertumbuhan produksi dari OPEC untuk yang sekarang. Ya, dan kalau kita lihat juga untuk masalah pemberitaan yang ada, geopolitik yang terjadi di Irak ini cukup lumayan memanas ya. Ya, dan untuk kedutaan dari Australia maupun dari Amerika ini juga sudah mengevakuasi dari staf yang ada di Baghdad. Ya, berarti hal ini juga menimbulkan serangan udara juga sama ya, kemarin juga sudah diberitakan. Ya, ini membuat geopolitik ini semakin memanas dan membuat untuk di oil ini juga mengalami bullish kelanjutan ya. Setelah kemarin mengalami breakout, kalau kita perhatikan di sini sudah 3 kali ya, 1 kali, 2 kali, dan 3 kali di sini dites area 105.20 dan sudah melakukan breakout. Jika kita menggunakan Fibonacci, penguatan yang terjadi ini sudah melebihi dengan Fibonacci 144%, kurang lebih 140% ya, kurang lebih. Ya, dan untuk di minggu ini, untuk performa di minyak, selama dia tidak mengalami breakout di bawah 105.20, ya performanya tetap dia akan coba untuk tes tertinggi yang kemarin 107.70 hingga ke 108.80. Itu untuk performa yang ada di minyak. Kemudian kalau kita perhatikan untuk di emas, ya, untuk pergerakan di emas yang perlu diperhatikan ini adalah yang ada di blok yang berwarna merah. Ya, area 1272 hingga ke 1266. Ya, saya pikir dengan adanya nanti dini hari ada data FOMC, emas tidak akan terlalu banyak bergerak menanti keputusan atau komentar dari Janet Yellen tentunya. Ya, dan yang perlu diperhatikan adalah area di sini. 1272 jika mengalami breakout, berarti penguatan atau rebound lanjutan ini akan dilakukan oleh di emas dengan target pertamanya 1278 hingga ke yang tertinggi sebelumnya 1284. Ya, jika kita menggunakan Fibonacci dari yang pergerakan kemarin 1240 hingga yang 1284, koreksi ini sudah dilakukan pas di areanya 61,8%. Nah, ini adalah menjadi support mingguan, baik minggu ini ataupun minggu depan ya. 1256 atau 57 ini menjadi support kunci. Selama dia tidak melakukan breakout, berarti tidak melakukan breakout di bawah dari Fibo 61,8, tetap pergerakan untuk di emas ini akan coba melakukan rebound lebih lanjut. Ya, ada kemungkinan 1284 ini akan melakukan penembusan jika memang data-data dari Amerika ini juga memberi dukungan untuk penguatan lanjutan yang ada di emas. Ya, itu adalah beberapa fundamental ataupun teknikal yang bisa dimanfaatkan untuk di hari ini. Ada tambahan mungkin Pak Wanfu? Oke, thank you Bu Desi. Sebelumnya ya, apabila khususnya di kita pembahasan di FOMC Bu ya, itu akan menjadi market fokus yang akan ditunggu oleh pasar. Nah, selanjutnya bagaimana The Fed membicarakan mengenai hal yang sangat krusial ya, terutama nanti di FOMC jika terdapat komentar yang terlalu hawkish atau mendukung penguatan dolar ya terhadap komposisi pernyataan yang akan dikeluarkan oleh pejabat The Fed, ya tentunya akan menyebabkan market akan mendiskon ya kenaikan suku bunga secara prematur. Nah, kira-kira Bu yang ingin ditanyakan, kira-kira dampak ya atau gimana arah kebijakan FOMC ini Bu, ya khususnya terhadap emas ya gitu.
Oke, seperti yang sebelumnya sudah saya sedikit agak ulas ya. Jelas di sini yang perlu diperhatikan itu adalah mengenai data ekonomi dari Amerika itu sendiri. Ya, ada 3 data ini yang menjadi trigger, dan kalau kita melihat di sini, terutama kalau kita berbicara mengenai tren dari emas, ini jelas akan berpatokan untuk terhadap US dollar yang terjadi ya, karena XAU berbanding terbalik dengan US dollar. Ya, kalau kita melihat dari FOMC, 3 data ini yang menjadi patokan kita. Lower employment share, kemudian untuk higher inflation, kemudian weaker GDP, ini juga yang menjadi patokannya. Dan kalau kita melihat di sini, berarti secara overall dari 3 data yang kita ambil, ini adanya pemulihan ekonomi yang ada di Amerika. Ya, meskipun kalau kita lihat ini statusnya masih pemulihan. Ya, kemudian untuk masalah dari kalau kita melihat dari beberapa data tadi ya, ini memang terjadi penguatan dari data ekonomi Amerika yang di luar dari ekspektasinya. Kemudian juga kalau kita perhatikan juga dari negara lain yang perlu diperhatikan terutama berkaitan dengan emas, itu adalah mengenai perlambatan ekonomi yang terjadi di China. Ya, ada beberapa data memang menunjukkan hal seperti tersebut. Ya, dan nanti untuk masalah FOMC ini akan menjelaskan untuk masalah kenaikan masalah aktivitas ekonomi yang ada di Amerika, ataupun kita akan coba untuk mengambil kisi-kisi dari komentar Janet Yellen ya, mengenai potensi kenaikan suku bunga yang pertama kali tentunya ini akan dilakukan di tahun 2005 di kuartal yang ketiga ataupun seperti apa. Dan ini akan coba untuk melakukan efeknya jelas jika melakukan mengenai kisi-kisi dari kenaikan suku bunga yang akan dipercepat dari yang sebelum diforecastkan selanjutnya. Ya, ini jelas memberi dampaknya adalah penguatan terhadap indeks dolar. Berarti ini akan coba untuk memberikan tekanan yang ada di emas. Ya, itu pengertiannya. Nah, tadi juga sudah dibahas ya. Untuk masalah performa di emas secara teknikal, ya rekan-rekan juga bisa menggunakan Fibonacci di sini dari penguatan tren yang terjadi dari pelemahan sebelumnya 1240 hingga yang 1284 ya. Terakhir Fibo 61,8. Secara short term ini akan coba untuk memberikan support, strong support yang ada. Ya, jika memang mengalami breakout, jelas 1257 ini akan tujuan pertamanya 1240. Ya, 1240 secara mingguan mengalami breakout, jelas performa untuk di emas ini akan lebih jauh lagi. Ya, dari beberapa ekonom di sini juga yang saya baca ya, ini ada beberapa incaran dari pelemahan emas untuk bulan-bulan ke depan. Ya, jika mengalami breakout di bawah 1240, jelas psikologis 1200 itu menjadi tujuan yang pertamanya. Ya, jadi itu yang mungkin perlu diperhatikan secara technically ataupun secara data. Jadi untuk masalah performa di emas, Amerika itu sendiri yang menjadi trigger untuk pergerakannya. Kemudian data dari China ini juga perlu diperhatikan. Mungkin begitu Pak Wanfu untuk penjelasannya. Oke, thank you Bu Desi. Berarti hal yang harus kita perhatikan ya apabila kita ingin melihat istilahnya pergerakan ya, bukan hanya dari fundamental juga, tapi teknikal juga kita lihat. Nah, ya saya simpulkan aja untuk hari ini ya. Dari Amerika ya, dari data Amerika, terutama tingkat pengangguran, inflasi dan GDP itu akan menjadi fokus dari market ya. Kemudian pernyataan bank sentral lainnya seperti dari RBA, BOJ dan BOE itu akan tetap ya menjadi salah satu katalis ya untuk menggerakkan harga ya. Nah, khususnya untuk geopolitik ya, terakhir yang diberitakan yaitu di Irak, kemudian juga sebenarnya Ukraina juga masih panas ya, di mana masalah utang ya Ukraina terhadap Rusia.
ya, udah ditagih. Nah, itu juga akan memicu ya. Apabila terjadi perang, ya ekspor minyak itu akan terganggu ya. Di mana suplai minyak dunia akan berkurang, tentunya harga minyak akan kembali naik. Baik, akhir kata untuk webinar yang kami sajikan bersifat informasi ya, menggunakan sumber yang tentunya dapat kita percaya ya, dan dapat dijadikan bahan perbandingan atas prediksi lain ya. Namun tidak harus menjadi satu-satunya referensi dalam pengambilan keputusan untuk masuk pasar. Ya, tentunya dengan manajemen yang baik, segala informasi yang diberikan akan menjadi lebih maksimal dalam pengambilan keputusan. Nah, segala yang menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan nasabah nantinya bukan menjadi tanggung jawab kami. Selamat pagi, tetap semangat, sukses selalu.